Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang soleh-solihah, selamat pagi teman-teman. Sebelum kita belajar, kita awali dulu dengan mengucapkan basmalah ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak ibu di rumah, semoga teman-teman semuanya sudah sholat duha ya. Nah, bagi yang belum, silakan nanti kamu sholat duha dulu ya nak. Nah, hari ini teman-teman kita masuk pada tema 5, subtema 3, pembelajaran 2 dan 3, yaitu muatan IPA, PKN, dan Bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita 3 muatan ya nak. Mengenai IPA itu tentang sifat bayangan pada cermin dan periskop. Kalau PKN mengenai sikap kepahlawanan yang sesuai sila Pancasila. Kalau bahasa Indonesia, materinya mengenai menuliskan informasi yang sudah ada. Silahkan kamu lihat sampai selesai karena di sini ada 2 tugas yang akan kamu kerjakan. Nah, silahkan teman-teman dibuka dulu bukunya di halaman 98. Ini kita pelajaran muatan IPA ya nak. Ayo membaca, bacalah teks berikut dalam hati. Perjuangan Bung Tomo turut membakar semangat pemuda Indonesia untuk berjuang. Karena itulah beliau pantas dijuluki pahlawan nasional. Untuk mengenang jasa Bung Tomo, ada beberapa barang milik Bung Tomo yang disimpan di Tugu Pahlawan Surabaya. Salah satu peninggalan Bung Tomo adalah mobil. Mobil Bung Tomo berjenis Opel Kapitan. Mobil ini berwarna hitam dan menjadi koleksi Museum Tugu Pahlawan di Surabaya. Nah, perhatikan bukunya. Salah satu hal yang membedakan mobil Bung Tomo dengan mobil sekarang adalah posisi kaca spion. Nah, mobil Bung Tomo hanya memiliki satu kaca spion yang berada di dalam mobil. Salah satu bagian mobil yang terpenting adalah kaca spion. Kaca ini bisa menghasilkan bayangan yang lebih kecil dari ukuran benda sebenarnya. Tahukah kamu bagaimana sifat cermin? Bagian lain dari mobil adalah lampu. Pada lampu terdapat permukaan cekung yang menyerupai cermin cekung. Cermin cekung ini berfungsi untuk memfokuskan cahaya sampai jarak jauh. Nah, di sini mengenai jenis-jenis cermin ya nak. Sini ada ibu sampaikan atau ibu tampilkan jenis-jenis cermin. Nah, ada cermin cekung, ada cermin cembung, dan ada cermin datar. Yang pertama yang kita bahas adalah cermin cekung. Nah, cermin cekung berfungsi memfokuskan cahaya sampai jarak jauh. Cermin cekung biasanya digunakan pada lampu mobil yang ada di depan, ya, mobil di depan dan juga di belakang, serta senter. Pernah lihat senter teman-teman? Kalau misalnya ada senter, kamu perhatikan ya cerminnya bagaimana bentuknya, ya. Atau mobil ya, lampu mobil yang bagian depan ataupun bagian belakang kamu perhatikan. Nah, bagaimana bentuk cerminnya? Bayangan yang terbentuk pada cermin cekung yaitu bayangan lebih kecil dari ukuran benda dan posisi bayangannya terbalik. Jadi kalau misalnya kita melihat itu posisi bayangan benda tersebut atau posisi bayangan kita itu akan terbalik ya nak. Nah, cermin cembung berfungsi menyerbakan cahaya. Nah, cermin cembung biasanya digunakan pada kaca spion kendaraan dan kaca spion di tikungan. Nah, kamu perhatikan juga kaca spion yang ada di sepeda motor orang tua ataupun mobil. Nah, kamu bisa berkaca, teman-teman, bagaimana bentuknya. Nah, apakah bayangan tersebut ya sama, dia lebih kecil dari ukuran bendanya, tetapi dia posisinya bayangannya tegak. Atau misalnya kalau kamu jalan jauh, perjalanan jauh, contohnya kayak ke Parapat ya nak. Nah, biasa itu di pinggir-pinggir jalan, tikungan-tikungan tajam, nah itu biasa ditampilkan cermin cembung ya, seperti gambar yang ibu tampilkan ini. Nah, ini adalah gambar cermin cembung. Jadi kita nampaknya itu tidak besar bayangan kita, tetapi bayangannya itu lebih kecil dan posisinya tegak. Kalau tadi cermin cekung sama, bayangannya lebih kecil tetapi bayangannya terbalik posisinya. Kalau cembung tegak ya, tegak lurus. Kemudian yang ketiga adalah pada cermin datar. Nah, kalau pada cermin datar, bentuk bayangannya sama, besar dan ukuran benda. Cermin datar biasa digunakan sebagai apa?
sebagai untuk berkaca, berias ya. Nah, contohnya itu adalah cermin rias. Nah, jadi kalau misalnya pada cermin datar teman-teman itu ada di rumah kamu, biasanya kamu berkaca karena sebelum pergi ke sekolah atau pergi jalan-jalan. Nah, kamu merapikan dulu apakah kamu sudah rapi, rambut kamu sudah rapi. Nah, itu posisinya sama karena tegak ya. Posisi besar bayangan bendanya sama bayangan kita itu sama ukurannya, besar dia ya. Tapi kalau misalnya dia bayangan cermin cekung ataupun cermin cembung itu bayangannya lebih kecil. Jadi ada 3 jenis. Apa itu, Bu? Cermin cekung, cermin cembung, dan cermin datar. Silakan kamu baca-baca, nanti kamu ulang-ulang pelajaran ini, Nak, karena nanti akan masuk di ujian PTS ya, Nak ya. Nah, kita lanjut lagi, yaitu mengenal periskop. Nah, periskop teman-teman itu terletak di halaman 114. Periskop adalah alat optik yang berfungsi untuk mengamati benda dalam jarak jauh atau berada dalam sudut tertentu. Periskop digunakan pada alat kapal selam dan tank tentara. Nah, bentuk periskop seperti teropong. Periskop menggunakan cermin datar. Nah, pada tentara bertugas menjaga kedaulatan negara. Nah, dalam menjalankan tugasnya, mereka menggunakan kapal selam ataupun tank tentara. Nah, pada kapal selam dan tank tentara itu membutuhkan alat yang untuk melihat sekitar ataupun jarak jauh. Nah, alat yang digunakannya adalah periskop. Jadi, fungsi periskop itu melihat jarak kegiatan-kegiatan pada jarak jauh ya, Nak ya. Jadi di kapal selam pun juga, kapal selam kan berada di bawah laut kan, di dalam laut kan. Nah, untuk melihat sekitar-sekitarnya maka menggunakan periskop seperti gambar yang ada di slide ini ya, Nak. Nah, itu adalah gambar periskop. Nah, untuk melihat bagaimana cara kerja periskop ataupun bagaimana cara membuat periskop dengan alat sederhana, kamu perhatikan video tersebut. Buat periskop sederhana. Hai, kali ini kita akan melakukan percobaan membuat periskop sederhana. Berikut alat dan bahan yang akan kita gunakan. Untuk melakukan percobaan ini, kamu bisa menggunakan kardus bekas atau kertas karton seperti ini, teman. Kertas pola periskop, 2 buah cermin datar, cutter, gunting, lem, kertas kado. Kita mulai percobaan ini dengan menempelkan kertas pola periskop pada kertas karton. Selanjutnya kita potong kertas karton sesuai dengan kertas pola periskop. Kita lubangi kertas karton sesuai kertas pola periskop. Sekarang kita bentuk karton mengikuti kertas pola periskop ini, teman. Agar lebih bagus, kita bisa melapisi karton dengan kertas kado. Nah, sekarang kita rangkai bagian-bagian ini menjadi periskop. Langkah terakhir, kita letakkan cermin datar saling berhadapan pada bagian atas dan bawah periskop. Wah, sudah jadi nih. Bagus bukan? Ayo kita coba periskop ini, teman. Kita dapat melihat benda di sekitar menggunakan periskop ini loh. Prinsip kerja periskop adalah membentuk bayangan menggunakan prinsip sifat pemantulan cahaya pada 2 cermin datar yang dipasang sejajar. Pemantulan cahaya tersebut membantu kita melihat benda dan keadaan sekitar. Ayo buat periskopmu sendiri, teman. Selamat mencoba. Dah. Nah, kita telah melihat percobaan periskop. Sekarang kita tahu bagaimana cara kerja periskop menggunakan penerapan prinsip pemantulan cahaya. Nah, alat yang memantulkan cahaya pada periskop yaitu menggunakan cermin apa? Cermin cembung kah, cermin cekung kah, atau cermin datar, Nah, pada alat periskop menggunakan alat
cermin datar. Nanti kalau misalnya dia mau cermin cekung ataupun cermin cembung, nanti bayangannya tidak akan bisa sampai tidak akan bisa kita lihat ya, karena kita tahu posisi cermin cekung itu seperti apa, bentuk cermin cembung itu seperti apa ya Nak ya. Jadi menggunakan agar bisa melihat seluruh sekitar ya ataupun jarak jauh, kegiatan-kegiatan ataupun yang lainnya, maka kita menggunakan cermin datar. Cahaya di sekitar benda meski pada lubang bagian atas periskop, cahaya itu ditangkap oleh cermin bagian atas. Lalu kemudian bayangan itu dipantulkan oleh cermin bagian atas ke bagian kiri. Nah, untuk tugasnya Nak, silakan kamu kerjakan di halaman 115, yaitu buatlah percobaanmu, laporan kegiatan percobaan. Nah, karena di sini sudah tadi Ibu tampilkan videonya, lalu kamu bisa lihat videonya. Setelah kamu melihat videonya, kamu kerjakan laporannya ya Nak. Apa nama percobaannya? Kemudian tujuan percobaan itu apa? Kenapa harus dilakukan percobaan periskop? Apa tujuannya? Ya, kemudian alat-alat dan bahan-bahannya apa saja tadi yang ada di video. Lalu langkah kerjanya, bagaimana tahap pertamanya, apa yang dibentuk, apa yang digunting. Nah, silahkan kamu kerjakan. Lalu kesimpulan, bagaimana tadi kesimpulan setelah kamu membuat percobaan itu. Apakah periskop tersebut bisa digunakan dari video tersebut? Nah, silahkan kamu kerjakan untuk tugas yang pertama, yaitu muatan IPA. Nah, kita selanjutnya Nak, lanjut ke muatan PKN ya. Muatan PKN mengenai sikap kepahlawanan sesuai dengan sila ke-5 Pancasila. Silakan kamu buka bukunya di halaman 101. Lihat di bagian pembelajaran 2. Kamu telah belajar tentang sikap-sikap kepahlawanan. Sikap-sikap tersebut telah mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila. Ayo kita pelajari bersama. Setelah kamu mempelajari sikap kepahlawanan, tentunya kamu merasa bangga terhadap mereka. Tulislah sikap-sikap kepahlawanan yang sudah kamu pelajari. Ayo menulis. Nah, sebelumnya kita sudah belajar beberapa menceritakan ataupun mengetahui kisah-kisah para pahlawan ya Nak, seperti Sultan Hasanuddin, kemudian Hayam Wuruk, Bala Putra Dewa, Purnawarman ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini mengenai sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah bangga berbangsa Indonesia. Nah, kenapa kita harus bangga berbangsa Indonesia, teman-teman? Karena kita mengakui bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Jadi harus disamakan, tidak boleh dibeda-bedakan, harus sederajat ya. Kemudian sikap yang kedua ya, yaitu pantang menyerah. Nah, para pahlawan dulu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yaitu menggunakan sikap yang pantang menyerah. Yang mereka mau bekerja keras ya, untuk kepentingan apa? Rakyatnya. Untuk kemerdekaan siapa? Indonesia. Lalu bersikap adil. Nah, pada sikap adil ini kita harus menjunjung tinggi keadilan. Apapun itu, mau dia teman kita berbuat salah, mau teman kita tidak mendapatkan makanan ataupun yang lainnya, silakan bersikap adil ya Nak. Kalau misalnya teman kita berbuat salah, ya udah kita nasehatin, jangan dibiarkan. Lalu kalau misalnya kita punya makanan lebih ya Nak, teman kamu kasih, teman satu lagi kamu tidak kamu kasih, berarti tidak adil. Harus sama-sama dibagi, sama-sama dikasih 2 atau sama-sama dikasih 3. Jadi tidak boleh satu lebih banyak, satu lagi lebih sedikit. Nah, itu tidak adil ya Nak. Jadi kalau misalnya adil itu harus dibagi sama, dibagi rata ya. Kemudian yang keempat yaitu berani. Nah, kalau misalnya berani berarti apapun semua rintangan itu harus dilakukan ya. Hal-hal yang memang seperti para pahlawan, mereka berani melawan siapa? Para penjajah. Untuk siapa? Untuk kepentingan rakyat Indonesia. Jadi harus dicantumkan sikap berani. Kalau misalnya tidak berani, maka Indonesia tidak akan bisa merdeka, tetap dijajah oleh para Belanda ataupun negara-negara lain yang mau mengambil rempah-rempah ataupun hak-hak yang ada di Indonesia. Lalu yang
5. Mengutamakan kepentingan bersama. Jadi para pahlawan ini lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Jadi mereka berjuang ya bukan hanya untuk kepentingan mereka sendiri, tapi mereka mengutamakan untuk kepentingan orang banyak agar orang banyak bisa bahagia, bisa senang. Lalu bijaksana. Nah, bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Jadi saat kita menyelesaikan masalah, kita harus memiliki sikap yang bijaksana, teman-teman. Karena kalau misalnya kita tidak memiliki sikap yang bijaksana dalam menyelesaikan masalah, maka masalah tersebut tidak akan cepat selesai, ya nak. Nah, itu adalah beberapa contoh sikap kepahlawanan ya sesuai dengan sila Pancasila. Kita lanjut lagi ya nak, pelajaran bahasa Indonesia. Nah, tadi pelajaran bahasa Indonesia adalah mencari ataupun mengetahui teks yang baru atau menuliskan teks yang sudah ada. Silakan teman-teman dibuka bukunya ya nak pada halaman 112. Nah, di situ teman-teman ada cerita mengenai pahlawan tanpa tanda jasa. Di situ ada 2 paragraf. Silakan anak-anak ibu dibaca dulu teksnya ya sampai selesai. Kalau misalnya belum paham, belum tahu isi cerita dari teks tersebut, silakan kamu ulangi lagi. Ya, kamu baca ulang agar kamu bisa tahu apa sih isi dari teks tersebut ya. Lalu di halaman 113 nak, menjadi penjaga pintu perlintasan kereta api yang bertanggung jawab adalah salah satu cerminan sikap kepahlawanan. Jawablah rasa ingin tahumu pada kolom sebelah kanan tabel. Kamu dapat mengisinya berdasarkan teks yang sudah kamu baca dan berdasarkan hasil diskusimu dengan teman kelompokmu serta jawaban dari gurumu. Tulislah semua informasi yang ada pada tempat yang sudah disediakan. Jadi teman-teman di sini nak, untuk tugas bahasa Indonesia silakan kamu kerjakan, kamu tulis kembali informasi yang sudah ada pada teks tersebut. Nah, apakah semua Bu ditulis teksnya? Tidak. Apa saja intinya? Apa menceritakan tentang apa? Ya, isinya menceritakan tentang apa? Apa inti dari si cerita pahlawan tanpa tanda jasa? Silakan kamu tulis di buku tulis. Oke teman-teman, berarti tugasnya ada 2 ya nak. Yang pertama adalah IPA ya, membuat laporan kegiatan mengenai penggunaan setelah menonton video periskop. Lalu tugas yang kedua yaitu menuliskan kembali cerita yang sudah ada pada cerita pahlawan tanpa tanda jasa. Isinya menceritakan tentang apa? Oke teman-teman, itu tugas kamu hari ini. Ya, hanya 2 saja. Jika ada yang kurang dimengerti bisa tanyakan ibu tugasnya ya nak. Nah, ingat ya teman-teman, jangan banyak bermain. Kurangi main gamenya ya nak, karena hari Senin kita sudah mulai ujian PTS ya, tengah semester. Jadi selama seminggu silakan kamu baca-baca, kamu ulang-ulang karena ujiannya itu di sekolah ya, bukan di rumah. Oke teman-teman, setiap harinya. Jadi silakan kamu baca-baca, kamu ulang-ulang pelajaran-pelajaran yang sudah kamu kerjakan atau sudah kamu pelajari, semua muatan ya nak ya, kamu baca-baca, kamu ulang-ulang, kamu latih-latih ya teman-teman. Oke teman-teman, jika ada yang kurang paham tentang tugasnya bisa tanyakan ibu kembali ya. Ibu akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.